Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Ketemu lagi dengan channel kesayangan Anda ini. Dalam pertemuan kali ini, kami mengetengahkan pesugihan di Gunung Kawi. Gunung Kawi adalah sebuah gunung berapi di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Gunung ini cukup terkenal karena adanya tempat ziarah pesarean Gunung Kawi. Umumnya Gunung Kawi dikaitkan dengan tempat yang angker dan suasana mistis untuk pesugihan. Benarkah demikian? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan info-info sejarah lainnya. Dilihat dari sejarah Gunung Kawi bisa sepopuler sampai saat ini, tidak terlepas dari adanya makam keramat yang ada di Gunung Kawi. Di sini terdapat makam Eyang Jugo yang bernama Kiai Zakaria dan juga makam Raden Mas Iman Sujono. Eyang Jugo memiliki nama asli Kiai Zakaria. Dulunya dia adalah salah satu laskar pejuang Pangeran Diponegoro saat melawan Belanda. Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda, Kiai Zakaria pun mulai berkelana. Suatu waktu beliau sampai di daerah Kesamben, Blitar. Salah satu penduduk melihat beliau, belum sempat ditanya beliau langsung berkata, "Saya Sajugo," yang artinya saya sendirian. Namun penduduk itu salah tangkap mengira Sajugo adalah nama beliau. Kiai Zakaria pun tidak meralatnya, karena menurutnya lebih baik tidak menggunakan nama aslinya karena dia sedang diburu Belanda. Akhirnya Eyang Jugo menetap di Kesamben sambil menyebarkan agama Islam di sana. Semasa hidupnya, Eyang Jugo mengajarkan agama Islam serta menyembuhkan orang yang sakit. Selama Eyang Jugo menetap di Kesamben, masyarakat sangat senang karena merasa terbantu oleh Eyang Jugo. Masyarakat Kesamben sangat menghormati beliau karena kesaktiannya. Tidak sedikit orang yang ingin menjadi muridnya. Salah satunya adalah Raden Mas Iman Sujono yang berkunjung ke padepokan Eyang Jugo untuk mengabdi dan menjadi muridnya. Belakangan diketahui Eyang Jugo mengangkat Raden Mas Iman Sujono menjadi orang kepercayaannya sekaligus muridnya. Sebelum Eyang Jugo meninggal, dia berpesan kepada Raden Mas Iman Sujono agar dirinya dimakamkan di lereng Gunung Kawi, yakni di Desa Wonosari. Beliau meninggal di padepokannya di Desa Sanan Jugo pada hari Minggu Legi Malam atau Senin Pahing tanggal 1 Zulhijjah, atau tanggal 22 Januari tahun 1871 Masehi. Dan sesuai wasiatnya, jenazah Eyang Jugo dimakamkan di Desa Wonosari pada Kamis tanggal 25 Januari tahun 1871. Setelah 5 tahun wafatnya Eyang Jugo, Raden Mas Sujono juga meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1876 Masehi. Sesuai wasiatnya, Raden Mas Iman Sujono dimakamkan di dekat makam Eyang Jugo. Karena menurut masyarakat,
Mereka berdua adalah orang yang baik dan banyak membantu masyarakat yang membutuhkan uluran tangan beliau. Mengapa banyak orang Tionghoa berziarah ke makam Eyang Jugo padahal mereka adalah non-muslim? Keikutsertaan warga Tionghoa dalam lingkungan penziarahan di Pesarean Gunung Kawi sebenarnya dimulai dari seorang yang bernama Tan Ki Lem atau Pek Lem. Pada waktu itu ia sempat diobati oleh Raden Mas Iman Sujono dan sembuh oleh air guci peninggalan Eyang Jugo. Kemudian, Tan Ki Lem ikut berguru di Padepokan Gunung Kawi dan tinggal di sana. Ia mendirikan sendiri kelenteng kecil untuk sembahyang juga untuk menghormati kedua almarhum gurunya itu. Mungkin yang membuat Gunung Kawi menjadi ramai adalah suksesnya orang-orang Tionghoa setelah berziarah ke Gunung Kawi tersebut. Misalnya, seorang pengusaha rokok yang usahanya sedang terpuruk lalu dia berziarah ke Gunung Kawi dan bermalam di sana. Dalam mimpinya, dia melihat banyak penjual talas atau bentol. Sesuai nasihat juru kunci, akhirnya pengusaha tersebut memberi merek rokoknya bernama Bentol. Akhirnya nama Ong Hok Leong pendiri rokok Bentol menjadi sejarah kesuksesannya. Konon, tidak hanya Bentol, kabarnya taksi dengan logo warna biru juga berziarah dan bermalam di sana dan berakhir dengan kesuksesannya itu. Selain mengikuti upacara tradisi Islam kejawen yang dilakukan oleh juru kunci makam, para peziarah juga melakukan sembahyang ala Tionghoa. Itu sebabnya kelenteng yang dibangun Tan Ki Lem selalu ramai oleh peziarah orang-orang Tionghoa. Dengan sumbangan donatu dan dana yayasan, dibangunlah 3 kelenteng kecil yang letaknya lebih dekat dengan makam. Di bekas kelenteng kecil yang dibongkar, dibangunlah masjid dekat dengan kelenteng yang baru. Masjid Iman Sujono yang megah ini, konon kabarnya mendapat sumbangan dari konglomerat Lim Siu Leong. Kecuali dalam pendopo makam, hampir semua tempat di komplek makam yang dikeramatkan oleh masyarakat Jawa, seperti Padepokan Eyang Jugo dan bekas rumah tinggal Tan Ki Lem. Bahkan kedua Eyang tersebut mendapat julukan, Eyang Jugo disebut Talo Si yang artinya guru besar pertama, sedangkan Eyang Iman Sujono dengan sebutan Jilo Si yang artinya guru besar kedua. Sekarang komplek Pesarean Gunung Kawi tersebut menjadi tempat pencampuran budaya Jawa dan Tionghoa. Jangan menganggap suasana ritual di Gunung Kawi tersebut mistis dan angker. Sebetulnya jauh dari itu. Apalagi di malam-malam tertentu, masyarakat berbondong-bondong untuk berziarah di Padepokan Gunung Kawi. Di Gunung Kawi tidaklah angker bagi orang-orang yang berkunjung ke sana, karena disinilah terdapat perpaduan dua agama yang saling menghormati, yakni Islam dan Tionghoa. Untuk menuju ke Gunung Kawi, pengunjung dapat memulai perjalanan dari Kota Malang dengan melalui 2 jalur, yaitu melewati Wagir atau Sukun.
Kebanyakan pengunjung melewati jalur Wagir karena jarak tempuhnya lebih dekat. Konon, untuk melakukan pesugihan bisa dilakukan di area petilasan Eyang Jugo yang berada tidak jauh dari area makam. Untuk mencapai ke area tersebut, pengunjung harus melewati jalan yang curam dipenuhi tumbuhan bambu dan sangat licin. Ketika sudah sampai di tempat petilasan, mereka melakukan ritual semacam semedi di bawah pohon Dewandaru selama 3 malam. Ritual dinyatakan berhasil jika daun pohon Dewandaru gugur dan mengenai tubuhnya. Dan jika berhasil, maka harus memberikan tumbal sesuai dengan petunjuk juru kuncinya. Ada juga yang memberikan sesajen berupa kambing yang berbulu hitam. Demikianlah cerita singkat mengenai mitos Gunung Kawi. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan tentang sejarah dan legenda di Indonesia. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.